Belum selesai duka akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, gempa baru muncul lagi di Garut, Jawa Barat pada hari Sabtu lalu, serta di Tasikmalaya pada hari Minggu kemarin. Pemirsa, masih di hari yang sama, di Minggu kemarin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pun meletus dengan mengeluarkan erupsi puluhan kali. Ya, sementara di Cianjur, Jawa Barat terjadi gempa susulan. Apakah kita bisa melacak rentetan kejadian ini memiliki sebuah hubungan atau kita akan terpaku pada jawaban gempa bumi tidak bisa diprediksi? Jika demikian, apa kemudian yang harus dilakukan ke depan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita pada sore hari ini pemirsa Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, dan juga hadir pula pakar vulkanologi Bapak Surono. Selamat sore Bu Dwi Korita dan Pak Surono. Selamat sore Mbak Nisa dan Mbak Gen. Pak Surono, selamat sore. Saya mau ke Bu Dwi Korita terlebih dahulu. Bu Dwi Korita, apa sebenarnya yang memicu rentetan gempa yang terjadi di 3 lokasi, setidaknya di Cianjur, Garut, dan juga Tasikmalaya? Apakah ini berhubungan satu dengan yang lainnya, Bu Dwi Korita? Dari sudut pandang tektonik atau kegempaan, hal tersebut sebetulnya merupakan fenomena yang wajar. Kenapa? Karena negara kita ini berada pada zona tumbukan lempeng-lempeng tektonik. Lempeng Samudra Indo-Australia, lempeng benua Asia, lempeng Pasifik, dan lempeng Philippines. Sehingga sangat normal lah istilahnya apabila sering terjadi gempa-gempa dan saling susul menyusul. Dan fakta dari rekaman data BMKG, tahun lalu itu tercatat gempa yang terjadi dalam 1 bulan itu sebanyak 11.395 kali. Tapi yang dirasakan hanya beberapa ratus, hanya sekitar 100-200-an ya. Dan yang merusak tahun lalu adalah 27 kali gempa merusak. Tahun ini 2022 menurun bahkan. Jadi jumlah kegempaan tahun ini menurun dari 11.000 menjadi 9.704. Itu gempa-gempa yang terjadi, dan yang merusak menurun 18 kali. Jadi menurut sudut pandang kegempaan dan tektonik, sebetulnya hal tersebut adalah fenomena alamiah yang memang terjadi di zona tumbukan lempeng tektonik. Demikian juga ke gunung apian, nanti Bapak Surono, Prof. Surono bisa menyampaikan. Demikian, Mbak. Bu Dwi Korita, tapi pertanyaan selanjutnya, adalah sesuatu yang wajar jika terjadi kegempaan berturut-turut begitu. Tapi apakah yang kejadian kemarin 3 gempa ini ada kaitannya, Bu? Karena satu terjadi, yang lain akan memicu, lokasinya kan tidak jauh berbeda, Bu. Kalau yang gempa Cianjur itu kan akibat patahan di kerak dangkal dekat permukaan bumi. Namun kalau gempa yang Garut ya itu beda. Penyebabnya akibat patahan, tetapi patahan itu terjadi sangat dalam, jauh dari permukaan bumi pada kedalaman sekitar 109 km. Dan yang patah adalah kerak samudra. Jadi 2 hal yang berbeda yang tidak saling mempengaruhi. Kebetulan saja secara geografi semuanya ada di Jawa Barat, ada berdekatan, tetapi fenomenanya terpisah, berbeda demikian, Mbak. Oke. Bu Dwi Korita, kalau ini kebetulan terjadi di Jawa Barat, jaraknya tidak jauh, tapi wilayah mana lagi yang memiliki potensi gempa yang perlu untuk diwaspadai, Bu? Sebetulnya karena kita berada di wilayah Indonesia yang merupakan zona tumbukan aktif ya, lempeng tektonik aktif, hampir sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali yang relatif stabil itu di Kalimantan. Sehingga poinnya adalah kita sebagai penduduk Kepulauan Indonesia sudah seharusnya siap untuk menghadapi hal tersebut. Itulah sebabnya kenapa edukasi tentang kegempaan, tsunami terus dilakukan, terutama sejak peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh. Banyak pihak yang melakukan kegiatan edukasi publik tersebut. Namun memang hasilnya meskipun sudah 20 tahunan kita melakukan,
tetapi hasilnya memang harus terus ditingkatkan karena seringkali kita memang abai. Oke. Sebetulnya sudah tahu, misalnya kita udah tahu kita ada di patahan aktif, ya kita tetap tinggal di situ aja. Banyak beberapa zona patahan aktif, penghuninya sudah tahu, tapi ya bisa sebab karena tidak ada tempat lain atau sebab-sebab yang lain. Jadi sebetulnya kepatuhan kita untuk misalnya menghindari zona-zona bahaya ini perlu ditegakkan, dan keterampilan kita bagaimana mensikapi apabila ada gempa, bagaimana kita melindungi diri, dan sebelumnya bagaimana kita menyiapkan fasilitas sarana prasarana untuk evakuasi. Itu yang perlu lebih disiapkan. Demikian, Mbak. Nah, sekarang kita ingin ke Ibu Dwi Korita. Bu Dwi Korita, apakah kaitannya ada dengan megatrust gempa-gempa yang terjadi 3 kali belakangan ini? Kalau yang 3 kali belakangan ini, yang pertama Cianjur itu karena patahan di permukaan, bukan di permukaan, patahan di kerak dangkal. Yang Garut itu karena patahan di dalam kerak samudra dalam. Yang Tasikmalaya ini patahan juga di kerak dangkal. Jadi tidak ada kaitannya dengan megatrust atau subduksi. Jalur yang menunjamnya itu tidak, bukan di situ ya. Namun gaya penyebabnya ini kan kami melihat adalah semuanya dikontrol oleh gaya yang kuat ya, yang besar akibat gerak subduksi tadi. Jadi pergerakan subduksi menunjamnya lempeng ini memicu gaya yang mengakibatkan pergerakan patahan-patahan tadi. Jadi kaitan yang tidak langsung. Tetapi gempa-gempa tadi bukan gempa megatrust. Hanya gaya-gaya penyebabnya, gaya utama itu dipicu oleh gaya subduksi ya. Kemudian memicu patahan-patahan lokal tadi. Begitu, Mbak. Gaya-gaya tersebut, Bu, yang bisa memicu ini sifatnya seperti apa? Apakah kemudian kekuatannya bisa berubah menjadi semakin besar, kemudian berpotensi merusak juga, atau seperti apa, Bu Dwi Korita? Jadi gaya-gaya tersebut adalah gaya yang menggerakkan lempeng-lempeng tektonik akibat adanya arus konveksi yang berada pada astenosfer, yaitu suatu lapisan di bagian kulit bumi yang pijar. Jadi lempeng-lempeng, jadi bumi kita ini seperti kulit yang tipis ya pada planet bumi. Nah, kulit yang tipis itu berupa lempeng-lempeng, beberapa keping-keping lempeng. Ada lempeng benua Asia, lempeng samudra Indo-Australia, lempeng samudra Pasifik. Nah, kenapa bisa terapung bergerak itu semacam terapung di atas zona yang semi cair pijar yang disebut astenosfer. Jadi terapung-apung itu memberikan akibat adanya arus konveksi yang berada di bawah lempeng tadi. Jadi ada semacam arus akibat dari adanya zona cair pijar tadi yang mengakibatkan lempeng-lempeng tipis yang ada di atas zona tersebut bergerak terapung-apung. Jadi gayanya dipicu oleh gaya tersebut. Bu Dwi Korita, terakhir kalau tidak salah data menyebutkan pada tahun 1818 itu terjadi megatrust, dan kira-kira apakah bisa diprediksi, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi untuk antisipasi ke depannya, kapan megatrust itu bisa terjadi? Sebetulnya yang terakhir yang kami monitor itu yang di 2004, Banda Aceh. Itu kan megatrust itu, yang Banda Aceh. Nah, dan saat ini dari 13 zona megatrust, itu ada beberapa segmen yang belum terlepas energinya. Jadi kami bukan mengatakan memprediksi ya, Jadi sebetulnya segmen jalur megatrust itu kan menyimpan energi. Sebagian energi itu sudah terlepaskan keluar sebagai gempa bumi. Ada zona di jalur megatrust itu yang masih menyimpan energi dan belum terlepas. Nah, salah satunya yang sedang kami monitor ketat, kami waspadai itu adalah yang di sebelah barat Sumatera Barat.
Sumatera Barat Bengkulu. Jadi di Kepulauan Mentawai, ya, di Siberut, di sekitar itu belum lepas. Kemudian ada juga yang energinya belum lepas, artinya kita masih menunggu gempanya. Itu ada di sebelah selatan Selat Sunda. Kemudian ada juga lagi di sebelah selatan Jawa Barat. Ada lagi di sebelah selatan antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi itu bisa kita perkirakan kemungkinan akan lepas atau akan menjadi suatu gempa di zona-zona tersebut. Lokasinya kita bisa memperkirakan, sehingga kami menyiapkan masyarakat di sana untuk mewaspadai hal tersebut. Kami latih, ya, kami susun peta-peta jalur evakuasi, karena itu berpotensi menimbulkan tsunami. Namun yang tidak bisa adalah kapan. Itu yang tidak bisa. Sebagaimana Bapak Surono tadi mengatakan, lewatnya pasti lewat situ alirannya, tapi tidak tahu kapannya. Ini mirip semacam itu. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi, konfirmasi, dan penjelasannya. Tentunya ini menambah edukasi untuk kita semua tentang apa yang tengah terjadi dan tentunya mitigasi yang menjadi penting atas ini semua. Terima kasih pakar vulkanologi Pak Surono dan juga Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang sore hari ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam Prof. Rita, selamat malam Mbak Tisa dan Mbak Den. Prof. Surono. Baik, terima kasih Ibu.